Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Miftahur Rizqani Al-Azki min Qismi Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah min Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Padang. Tayyib, nabahas awal al-kalimah. Ta'riful kalimah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam atau kalimat merupakan lafaz yang tersusun dan berfaedah dan menggunakan bahasa Arab. Bisa kita lihat dari contohnya, yaitu Muhammadun yusolli fil masjid. Dia merupakan bahasa Arab tersusun dan berfaedah atau memiliki arti. Muhammad merupakan isim, yusolli merupakan fi'il dan fi huruf. Al-kalimah fil lughatil arabiyyah taqsimu ila salasati aqsam: isim, fi'il, wa huruf. Isim al-kalimah dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtaranin bi zamanin wada'an. Ka isim alam, ism makan, isim isyarah. Jadi isim merupakan kalimat yang menunjukkan makna sendirinya dan tidak terkait oleh waktu. Dia bisa jadi isim alam atau nama orang, nama tempat, dan lainnya. Contohnya yaitu seperti kitabun, buku, zaidun, zaid atau nama orang, syajaratun, pohon, dan madrasatun, sekolah. Alamatul isim. Kata tanda-tanda isim, ada beberapa tanda isim, diantaranya tanwinun. Misal Muhammadun. Yang kedua alif lam, dia menggunakan alif lam. Contoh ar-rajul. Yang ketiga, dia didahului oleh huruf khafat. Huruf khafat diantaranya min, ila, an, ala, fi, ba. Contohnya seperti fil baiti. Dan kemudian dia didahului oleh huruf qasam. Ada huruf qasam di sini yaitu huruf waw, ba, dan ta. Contohnya seperti wallahi, demi Allah. Kemudian fi'il. Fi'il kalimah dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtarana bi zamanin wad'an. Fi'il yaitu kalimat yang menunjukkan makna sendiri dan terkait oleh waktu. Ada 3 fi'il, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amar. Madhi yaitu fi'il yang menunjukkan masa yang telah lampau, mudhari fi'il yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang, dan amar itu kalimat perintah atau yang menunjukkan perintah. Contohnya ada kataba, yaktubu, uktub. Kemudian alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Ada beberapa tanda fi'il. Yang pertama, terdapat ta'ul fa'il. Contoh katabtu. Kemudian dia ada tak taknis, misal katabat. Kemudian dia terdapat ya mukhatabah, contoh anti taktubina. Kemudian dia didahului oleh huruf qad, contohnya qad qama zaidun. Kemudian dia didahului oleh saufa atau sa, contohnya sa ashroba, saya akan minum. Kemudian al-huruf ma yasli ma'hu dalilul isim wala dalilul fi'il. Huruf yaitu yang di dalamnya tidak ada alamat atau tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Contohnya di sini seperti fil masjid. Fi merupakan huruf. Tarkib isnadi wa tarkibul wasfi. Tarkib isnadi, murukab isnadi huwa ma ta'allaf min musnad wa musnadu ilaih. Tarkib isnadi yaitu yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya seperti qoma tilmidu. Qoma merupakan musnad dan at-tilmidu merupakan musnadu ilaih. Kemudian tarkib isnadi ini ada yang terdiri dari mubtada dan khabar dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh tarkib isnadi yang terdiri dari mubtada dan khabar yaitu Aisyatun talibatun. Aisyah mubtada, talibatun khabar. Zaidun qa'imun. Zaidun
mubtada, qa'imun khobar. Dan tarkib isnadi yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya seperti ja'a Zaidun, ja'a merupakan fi'il dan Zaidun merupakan fa'il. Syaraba Muhammadun, syaraba fi'il dan Muhammadun fa'il. Dan tarkib wasfi. Murakkab wasfi huwa ma ta'allaq min sifah wa mausuf. Tarkib wasfi terdiri dari sifat dan yang disifatinya. Contohnya akramtu at-tilmidul mujtahid. Saya menghormati murid yang bersungguh-sungguh itu. At-tilmidu merupakan mausuf dan al-mujtahidun merupakan sifat. Dan tarkib wasfi ini harus mutabaqah. Apabila mausufnya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar, dan apabila mausufnya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Al-murakkab idhofi wal murakkab adadi. Murakkab idhofi itu gabungan dua kata yang membentuk satu makna. Matarokkab min mudhafun wa mudhafun ilaih. Jadi tarkib idhofi ini terdiri dari mudhaf atau yang bersandar dan mudhafun ilaih dan yang disandari. Contohnya seperti talibul madrasati. Talibul mudhaf, al madrasati mudhafun ilaih. Dan al mudhafun ilaih ini wajib jar, dan di sini tanda jarnya merupakan kasrah. Mudhafun ilaih ini ada yang berbentuk mufrad, musanna dan jamak, seperti contoh di sini kitabul muslimin yang mufrad dan contoh musanna kitabul muslimaini, dan yang contoh yang bagian jamaknya kitabul muslimina. Kemudian masuk kepada murakkab adadi. Itu kullu adadaini kana bainahuma harfun ataf muqaddara wa huwa min ahada asyara ila tis'a asyara wa min hadi asyara ila tis'a asyara. Itu dua bilangan yang diantaranya terdapat huruf ataf yang tersimpan. Dan wajib memfatahkan kedua bagian kata yang tersusun secara adat atau bilangan, baik itu dalam keadaan rafa. Contohnya seperti ahada asyara kaukaba. Ahada asyara merupakan murakkab adadinya. Contoh kedua, fajarat min husnata asyrata aina. Isnata asyrata yang murakkab adadinya, dan kedua bagiannya fathah, yaitu isnata fathah dan asyarata tambah butonya juga fathah. Alamat rafi atau tanda-tanda rafa. Dirafni arba'atu alamatin ad-dhammah wal waw wal alif wan nun. Pertama, rafa dengan tanda dhammah. Ada 4. Yang pertama isim mufrad, contohnya qala Allah. Allah merupakan isim mufrad, dia marfu' dengan tanda rafa dhammah. Kemudian yang kedua jam'ut taksir, contohnya tulabu fil fasli. At-tulabu merupakan jamak taksir dari talibun, dan tulabu dia rafa dengan tanda rafa dhammah. Kemudian yang ketiga jam'ul muannas salim, contohnya muallimatu. Yang ketiga jamak muannas salim, contohnya al-muallimatu ilal madrasati. Al-muallimat merupakan jamak muannas salim dari kata muallimatun. Jadi muallimat ini dia rafa dengan tanda rafa dhammah. Kemudian yang keempat fi'il mudhari', contohnya naqra'ul Qur'an. Naqra'u dia rafa dengan tanda rafa dhammah. Kemudian masuk yang kedua, yaitu rafa dengan tanda waw. Ada 2. Yang pertama jamak muannas salim, contohnya dhahabal mu'minuna ilal madinati. Al-mu'minuna dia rafa dengan tanda rafa waw. Kemudian asma'u khamsah. Asma'u khamsah itu ada abuka, wa akhuka, hamuka, wa fuka, wa dumalin. Dan contohnya di sini akhuka Muhammadin Zaidun. Nah, akhuka merupakan rafa dengan tanda rafa
wow. Kemudian contoh yang kedua, Abu Hurairah du'in min kathira. Abu merupakan rofa dengan tanda rofa wow. Kemudian masuk tanda rofa yang ketiga, yaitu rofa dengan alif, yaitu apabila dia tasniyah atau musanna atau dia menunjukkan dua. Contohnya, dakhalal muslimani ilal madrasati. Al muslimani dia rofa dengan tanda rofa alif. Contoh yang kedua, kataba talibani ala saburati. At-talibani dia dua murid dia rofa dengan tanda rofa alif. Dan kemudian yang terakhir itu rofa dengan tanda rofa nun. Di sini yaitu apabila dia fi'il mudhari', contohnya an-najmu wasyajaru yasjudani. Kemudian alamatun nasab, yaitu tanda-tanda nasab. Ada 5 tanda nasab, yaitu fathah, alif, ya, kasrah, dan hadfun nun. Yang pertama, tanda nasab dengan fathah. Ada ketika dia isim mufrad, contohnya darabatu Zaidan. Nah, Zaidan ini dia nasab dengan tanda nasab fathah. Ishtaraitu khamaran. Dia nasab dengan tanda nasab fathah. Yang kedua, apabila dia jamak taksir. Contohnya sona'na manazila jadidatan. Manazila dia nasab dengan fathah. A'tayna atfala malabisa. Nah, atfala di sini dia nasab dengan tanda nasab fathah. Kemudian yang ketiga, apabila dia fi'il mudhari', contohnya uridu an adhaba ila suqi. Nah, adhaba di sini dia nasab dengan tanda nasab fathah karena dia didahului oleh huruf nasab, yaitu an. Yang kedua, nasab dengan tanda alif, yaitu apabila dia pada asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fadumalin. Contohnya, ra'aitu abaka bil baiti. Abaka dia nasab dengan tanda alif. Kemudian yang ketiga, yaitu ya. Tanda nasab dengan tanda ya ada 2, yaitu apabila dia tasniyah atau musanna dan jamak mudzakkar salim. Contoh dari tasniyah, ra'aitu muslimaini fil madrasati. Al muslimaini nasab dengan tanda nasab ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Contohnya, ra'aitu muslimina fil baiti. Muslimina dia nasab dengan tanda nasab ya. Kemudian tanda nasab dengan tanda kasrah, yaitu apabila dia jamak muannas salim. Contohnya khalaqallahu samawati. As-samawatin dia nasab dengan tanda kasrah. Nazartu talibatin. Talibatin dia nasab dengan tanda kasrah. Kemudian dengan hadfun nun, yaitu apabila dia terjadi pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Contohnya di sini, lan yadurullahu syai'an. Kemudian alamatul khafdi atau alamatul jar. Alamatul jar ini ada 3, yaitu dengan tanda kasrah, tanda ya, dan tanda fathah. Yang pertama tanda kasrah, yaitu apabila dia isim mufrad. Contohnya adhabu ilal madrasati. Al madrasati dia jar dengan tanda kasrah dikarenakan didahului oleh huruf jar, yaitu ila. Kemudian apabila dia jamak taksir, contohnya qalami alal kutubi. Al kutubi dia jar dengan tanda
kasrah dikarenakan didahului oleh huruf jar yaitu ala. Kemudian apabila dia jamak muannas salim, contohnya sananzuru ilal muallimatin. Muallimatin dia jar dengan tanda kasrah. Kemudian jar dengan tanda ya. Yang pertama pada asmaul khamsah, contohnya a'taitul fulusa ilal akhika. Akhika, ya pada akhika di sini akhika ini merupakan jar dengan tanda ya. Kemudian apabila dia tasniyah atau musanna, contohnya as'alu ila talibaini. At-talibaini dia jar dengan tanda ya. Kemudian apabila dia jamak mudzakkar salim, contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga yaitu dengan jar dengan tanda fathah, yaitu apabila dia ismul ladzi la yansharif. Contohnya hadhil fakihata di aisyata. Alamatul jazam, tanda-tanda jazam. Alamatul jazam ada dua, yang pertama hadfu dan yang kedua as-sukun. Hadfu yaitu penghapusan, hadfun nun fi af'alil khamsah, penghapusan nun pada af'alul khamsah, dan hadfu harfu illah fi fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan penghapusan huruf illat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan yang sukun fi fi'il mudhari' sahihul akhir. Contoh alamatul jazam dengan tanda sukun, lam yahfaz Muhammadu darsatan. Yahfaz dia jazam dengan tanda sukun karena didahului oleh huruf jazam yaitu lam. Dan contoh kedua lam nadhab ilal madinati. Nadhab juga jazam dengan tanda sukun dikarenakan telah didahului oleh huruf jazam yaitu lam. Kemudian hadfu huruf illat, contohnya lam yarmi zaidu az-zabalata. Yarmi dia berasal dari kata yarmi dengan adanya alif maksurah, kemudian dihapus huruf illatnya tersebut kemudian menjadi yarmi. Dan penghapusan nun atau hadfun nun, contohnya lam yansuru ilal baiti. Yansuru ini berasal dari yansuru, kata aslinya yansuruna, tetapi karena dia jazam dengan tanda hadfun nun, maka nunnya dihilangkan menjadi lam yansuru ilal baiti. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya kullu jumlatin tatarakkabu minal mubtada wal khobar. Jumlah ismiyah yaitu setiap jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya as-suratu jamilatun. As-suratu mubtada, jamilatun khobar. Mubtada ya isim marfu' fi awal jumlah. Mubtada merupakan isim marfu' pada awal kalimat. Contohnya as-suratu jamilatun. As-suratu mubtada dan isim marfu' dengan tanda dhamma. Kemudian mubtada itu ada dua, yaitu dengan isman mu'raban atau zahira, seperti contoh tadi yang as-suratu jamilatun. As-suratu mubtadanya, mubtada zahirnya. Kemudian yang mubtada isim mabniyan atau dengan domir, yang domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya di sini ana qaimun. Ana merupakan mubtadanya. Hiya talibatun. Hiya mubtadanya. Mubtada dengan jenis ismun mabni. Kemudian khobar. Khobar huwa ma yukammil ma'na mubtada. Khobar yaitu yang melengkapi makna dari mubtada tadi. Contohnya an-nazafatu wajibatun. Wajibatun khobar marfu' bid-dhammah. Dan khobar yutabikul mubtada fi adad wa jins. Khobar itu mengikuti mubtada dari segi jumlah dan juga jenisnya. Contoh mudarrisu hadirun, al-mudarrisani hadirani, al-mudarris
mudarrisu hadir, al-mudarrisu wa talibu hadiran. Kemudian idza kana mubtada jam'an ghairu akil, dan apabila mubtada tadi jamak yang tidak berakal seperti manazila kamar rumah-rumah atau kamar-kamar, as-sayyarat mobil-mobil, asjar pohon-pohon, jazaun kana khobar mufrad muannas au jamak muannas. Jadi di khobarnya boleh khobar mufrad muannas atau jamak muannas. Contohnya al-jibalu aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Aliyatun ini dia berupa khobar mufrad muannas atau aliyat. Dia khobar jamak muannas. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya kullu jumlatin tatarakkabu min fi'il wa fa'il. Jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya yakhrujur rajulu minal masjidi, laki-laki itu keluar dari masjid. Yakhruju fi'ilnya dan ar-rajulu fa'ilnya. Fi'il itu ada 3, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amar, sama seperti yang telah kita bahas pada materi tadi. Kemudian fi'il itu ada yang membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek. Yang membutuhkan objek itu muta'addi. Contohnya dhahaba Ahmadu ilal baiti. Dhahaba itu membutuhkan objek, jadi menjadi objek di sini yaitu al-baiti. Kemudian fi'il yang tidak membutuhkan objek atau lazim. Contohnya yu'minu mu'mina. Mu'min itu beriman, karena sudah pasti berimannya kepada Allah. Jadi kalau amalan hati itu dia menjadi lazim. Kemudian dari segi diketahui fa'ilnya atau tidaknya. Maklum yaitu yang diketahui fa'ilnya atau nampak di situ. Contohnya qara'a Muhammadun kitaba. Muhammadun ini fa'il maklum karena sudah nampak di situ bahwa Muhammadun ini fa'il. Kemudian yang majhul, yang fa'ilnya tidak tertuliskan di situ atau tidak diketahui, yaitu quri'al kitaba. Al-fa'il wa naibul fa'il. Fa'il huwa ismun marfu'un madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il yaitu isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'il. Contohnya dhahaba Muhammadun ila suki. Muhammadun fa'il yaitu isim marfu' dan sebelumnya didahului oleh fi'il yaitu dhahaba. Kemudian fa'il ini al-fa'il qismaini. Fa'il memiliki 2 bentuk. Yang pertama zahir, yaitu yang nampak. Contohnya alajat tabibul mardo. Dokter itu menyembuhkan orang sakit. At-tabibu sebagai fa'ilnya zahir, yaitu yang nampak. Alaja menjadi fi'ilnya dan amardo menjadi maf'ulun bihnya. Yang kedua fa'il berupa mudmar atau domir. Contohnya darabatu, darabana, darabata, darabati, darabatuma. Kemudian naibul fa'il itu ismun marfu'un alladzi lam yadhkur ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim marfu' yang tidak disebutkan di dalamnya itu fa'ilnya. Idza kana fi'lul madhi, dan apabila dia fi'il madhi, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dhamma huruf awalnya dan kasrah huruf sebelum akhirnya. Dan wa in kana mudhari'an, dan apabila dia fi'il mudhari', dumma awwaluhu, dhamma huruf awalnya, dan futiha ma qabla akhirih, dan fathah huruf sebelum akhir. Contoh dari naibun fa'il fi'il madhi itu doroba menjadi duriba. Kemudian contoh dari yang fi'il mudhari'nya yadrobu
menjadi yudrobu. Kemudian mubtada wal khobar, mubtada dan khobar. Mubtada huwa ismun marfu'un fi awalil kalimat. Itu mubtada isim marfu yang terdapat pada awal kata atau kalimat. Wal khobar ismun marfu'un musnadun ilaih, dan khobar itu isim marfu yang disandarkan kepada mubtada tadi. Contohnya Zaidun qaimun, Zaidun mubtadanya dan qaimun khobarnya. Anwa'ul mubtada wal khobar, jenis-jenis mubtada dan khobar. Mubtada kismani, zahirun wa mudmarun, yaitu zahir dan mudmar. Zahir ma taqaddama dzikruhu, yaitu yang telah lalu penyebutannya atau telah disebut. Contohnya al-madinatu jamilatun, al-madinatu mubtada zahirnya, dan mubtada berupa mudmar atau domir. Contohnya seperti ana qaimun, ana yang menjadi mubtadanya, nahnu qaimun, nahnu mubtada yang berbentuk domir, seperti yang telah dibahas pada jumlah ismiyah tadi. Dan khobar itu ada dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya al-kitabu jamilun, jamilun menjadi khobar mufrad. Dan yang ghairu mufradnya contoh Zaidun fiddari, fiddari menjadi khobar ghairu mufrad. Af'alul muqarabah, af'alul muqarabah ad-dalala ala qarabil khabara. Af'alul muqarabah ini menunjukkan pada dekatnya suatu kabar, berita ataupun kejadian. Di antaranya ada kada, qaroba, dan ausyaka. Af'alur raja ad-dalala ala raja'ul khabar, itu af'alur raja ini ada yang menunjukkan pada berharap pada suatu kabar atau berita. Contoh seperti asa, haro, dan ikhlaulaqa. Kemudian af'alus syuru' ad-dalala ala syuru', yaitu menunjukkan kepada mulainya sesuatu. Di antara fi'ilnya ada tofaqo, alaqo, dan ja'ala. Contoh dari af'alul muqarabah kadal mataru yahtula, hujan hampir turun. Kada menjadi af'alul muqarabahnya, dan di sini artinya hujan hampir turun, berarti hujan itu sudah dekat kabarnya akan turun. Kemudian af'alur raja, af'alur raja contohnya asallahu an ya'tiya bil fath, semoga Allah mendatangkan kebaikan. Di sini kita berharap agar Allah itu memberikan kita kebaikan. Dan yang menjadi af'alur raja di sini yaitu asa. Kemudian af'alus syuru', contohnya ansha'al qari'u yaqra'ul Qur'an, pembaca itu mulai membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir khobar inna wa akhwatuha, yaitu khobar inna dan teman-temannya. Khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna huwa khobar li mubtada tadkhulu inna au ihda akhwatiha. Khobar inna yaitu khobar dari mubtada yang telah dimasuki oleh huruf inna atau salah satu dari saudara-saudara inna. Wal khobar inna yakunu daiman marfu'an, dan khobar inna ini selalu marfu'. Dan akhwatul inna ini inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, dan la. Contohnya inna zaidan qaimun, qaimun khobar inna, qaimun yang menjadi khobar innanya. Kemudian ada ka'anna muhammadan asadun, Muhammad itu seperti singa. Asadun ini menjadi khobar inna, khobar dari ka'anna. Kemudian khobar inna ini ada dua macam, yaitu isman zahiran wa syibhul jumlah.
Contoh dari khobar inna ismun zahiran itu Alkitabu shaghiru lakinna mufidun. Mufidun ini menjadi khobar inna yang berbentuk isim zahir. Dan yang contoh dari syibhul jumlah, innarrahata ba'da ta'ba. Sesungguhnya istirahat itu setelah capek atau setelah letih. Syukron, hadza minni, afwan ala khotai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.